Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kepemimpinan yang diberikan oleh Prof. Nurwati dengan judul Strategi Meraih Keunggulan dan Membangun serta Mengembangkan Kepemimpinan. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Nurtin, NIM B2 B1233031. Pentingnya mempelajari manajemen strategi. Konsep strategi penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan diterapkan aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pola sasaran, tujuan, dan kebijakan rencana umum untuk meraih tujuan dan telah ditetapkan dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan perusahaan yang harusnya dijalankan perusahaan. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan. Pemimpin organisasi perusahaan harus proaktif mengantisipasi perubahan, melakukan penyempurnaan terus-menerus, bahkan bila perlu membuat perubahan mendasar. Dalam konteks ini diperlukan definisi strategi. Dua elemen utama manajemen strategi. Pertama, manajemen strategi memerlukan 3 proses berkelanjutan. 1. Analisis. Manajemen strategi menitik beratkan kepada analisis hierarki tujuan strategi, visi, misi, dan sasaran strategi bersamaan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. 2. Keputusan menjawab 2 pertanyaan dasar dalam industri. Apa harusnya perusahaan bersaing? Bagaimana harusnya perusahaan berkompetitif dan dalam industri? 3. Aksi perusahaan harus membuat aksi yang perlu untuk mengimplementasikan strategi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dan mendesain organisasi agar strategi yang dipilih menjadi kenyataan. Kedua, inti manajemen strategi. 4 atribut utama manajemen strategi. 1. Manajemen strategi ditujukan untuk semua tujuan dan sasaran organisasi. 2. Manajemen strategi melibatkan semua pihak berkepentingan. Ketiga, manajemen strategi membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. 4. Manajemen strategi meliputi kesadaran akan trade-off antara efektivitas dan efisiensi. Peran kepemimpinan dan strategi. Makna kepemimpinan strategi. Kepemimpinan strategi adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberikan inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Pertama, kepemimpinan strategik merupakan syarat bagi sukses tidaknya strategi. Kedua, banyak organisasi yang kinerjanya buruk akibat tidak dipimpin dengan baik, terlalu diatur. Kepemimpinan strategi dan proses manajemen strategi. Melalui kepemimpinan strategi efektif, perusahaan mampu memanfaatkan proses manajemen strategi dengan sukses. Sebagai pemimpin strategi, pemimpin harus mengarahkan perusahaan dengan cara untuk mencapai maksud strategi dan misi yang sudah dirumuskan. Pemimpin strategi ditantang mewujudkan pengembangan tindakan strategi yang layak dan menentukan cara untuk mengimplementasikan. Kepemimpinan strategi dalam menghadapi perubahan kombinasi telekomunikasi, komputer, dan internet dalam pasar global telah meningkatkan tahap perubahan. Perubahan telah menjadi bagian integral dari apa yang disepakati pemimpin. Tantangan pimpinan adalah mengarahkan komitmen semua orang dalam perusahaan dan stakeholder di luar perusahaan untuk meraih perubahan dan mengimplementasikan strategi yang dirumuskan.
Pemimpin mengarahkan komitmen mencapai perubahan melalui 3 aktivitas utama. 1. Mengembangkan strategi internet. 2. Mengembangkan organisasi perusahaan. 3. Membentuk budaya perusahaan. Ciri pemimpin yang baik: 1. Honest atau jujur. 2. Forward looking atau selalu memandang ke depan. Inspiring dan kompeten, kemampuan dalam menjalankan tugas. Kepemimpinan strategi yang efektif. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang merupakan modal dasar dalam meraih keunggulan kompetitif perusahaan terhadap pesaingnya. Di banyak perusahaan besar, kompetensi inti dimanfaatkan secara efektif ketika antara dikembangkan dan diterapkan melalui unit organisasi yang berbeda. Membangun dan mengembangkan kepemimpinan strategis. Pendekatan kepemimpinan. Dalam kepemimpinan umumnya dikenal 4 pendekatan. 1. Pendekatan sifat kepemimpinan. Dibahas tentang sifat yang perlu dimiliki pemimpin, yaitu yang membedakannya dengan bukan pemimpin. Ahli mengidentifikasi 5 sifat negatif yang mencegah orang menjadi pemimpin, yaitu tidak banyak mengetahui, terlalu kaku, tidak berperan serta, otoriter, suka menyerang dengan kata-kata. Lanjutan 2. Pendekatan gaya kepemimpinan. Pada dasarnya ada 3 gaya kepemimpinan seperti dikembangkan Lewin, Leavitt, dan White, yaitu autokratik, demokratik, laissez-faire. Kemudian dilengkapi menjadi 4, yaitu 1. Gaya direktif. Pemimpin direktif umumnya membuat keputusan penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaannya. 2. Gaya konsultatif. Gaya ini dibangun di atas gaya direktif, kurang otoriter dan lebih banyak melakukan interaktif dengan staf dan anggota organisasi. 3. Gaya partisipatif, bertolak dari gaya konsultatif yang bias berkembang ke arah saling percaya antara pemimpin dan bawahan. 4. Gaya delegasi. Hukum kepemimpinan. Gatto 1992 mengutarakan hukum kepemimpinan yang dapat menuntut pemimpin ke arah keberhasilan, berhasil dan gagalnya organisasi melaksanakannya misinya. Dapat diketahui jika pemimpin menjalankan tugasnya dengan baik. 1. Berkomunikasi, yaitu komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin, di mana pemimpin berusaha memampukan yang dipimpin dan orang yang dipimpin kembali memampukan pemimpin. 2. Mengkoordinasikan, tahu fungsi dan aktivitas apa yang harus dikoordinasikan, apakah orang tepat telah dimanfaatkan sebaik-baiknya. 3. Mengorganisasikan, menggunakan orang yang tepat pada saat tepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang direncanakan. 4. Memotivasi, menciptakan kriteria yang mendorong mereka bekerja sama, membantu memahami keuntungan yang akan mereka nikmati dari pekerjaan mereka. 5. Memanfaatkan sumber daya, menggunakan karyawan dan peralatan tepat dan maksimal, menyediakan dana cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. 6. Penghargaan kepada yang berhasil. Tidak mungkin pemimpin memaksakan pekerjaan diselesaikan tanpa menyediakan sarana layak. 7. Tingkatkan keterampilan bawahan dan jamin setiap orang memperoleh informasi jelas dan benar. 8. Salah satu hukum yang berpengaruh terhadap disiplin organisasi. Pemimpin harus menetapkan pedoman kerja. 9. Mengklarifikasi harapan dari organisasi dan menjelaskan metode apa yang akan digunakan untuk mencapai harapan. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.